"Mas, kalau aku tidak bisa memilikimu, biarlah istrimu mati dalam pelukannya sendiri." Dan benar saja, setiap malam terdengar jeritan dari kamar utama. Bau bangkai dan melati memenuhi udara. Tapi mereka tidak tahu, santet yang dikirim dengan kebencian selalu mencari jalan untuk pulang. Arman dikenal sebagai pengusaha sukses yang disegani di kotanya. Di usia 45 tahun, ia sudah memiliki segalanya. Rumah besar di kawasan elit, mobil mewah, dan istri yang selalu menemaninya dalam setiap acara sosial. Namun di balik citra itu, ada sisi gelap yang ia sembunyikan rapi. Sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh satu orang perempuan bernama Raras. Raras bukan wanita sembarangan. Ia mantan penyanyi kafe di kota kecil di pesisir utara Jawa. Parasnya lembut, suaranya bening, dan tatapan matanya mampu menenangkan sekaligus menjerat siapapun yang menatapnya terlalu lama. Arman pertama kali bertemu dengannya saat menghadiri pesta relasi bisnis di sebuah hotel. Malam itu, Raras tampil membawakan lagu lawas dengan penuh perasaan. Dan Arman tak bisa mengalihkan pandangannya sedetik pun. Hubungan itu dimulai dari sekadar basa-basi dan perhatian kecil. Setelah pesta berakhir, Arman mengundang Raras makan malam. Dari pertemuan itu lahirlah keterikatan yang aneh. Campuran antara hasrat dan pelarian. Raras menjadi tempat Arman bersembunyi dari tekanan pekerjaan dan kehampaan rumah tangga yang semakin dingin. Maya, istrinya, terlalu sibuk dengan kegiatan sosial dan pengajian. Dia wanita baik, setia, dan berpendidikan tinggi. Tapi dalam hati Arman, hubungan mereka sudah seperti dua batu yang saling bersandar tanpa rasa. Beberapa bulan kemudian, Arman menyewa sebuah villa di pinggiran kota untuk Raras. Tempat itu tersembunyi di antara pepohonan besar, jauh dari pandangan publik. Di sanalah cinta terlarang itu tumbuh. Setiap minggu Arman datang dengan mobil hitamnya, membawa bunga, perhiasan, dan janji-janji manis. Raras selalu menyambut dengan senyum lembut, seolah rumah itu hanya ada untuk mereka berdua. Namun semakin lama, Arman mulai melihat sisi lain dari Raras. Ia bukan lagi sekadar perempuan yang tersenyum manja dan memeluknya hangat. Ada tatapan iri setiap kali Arman menyebut nama istrinya. Ada ketegangan halus saat Arman hendak pulang. "Mas Arman," ujar Raras suatu malam sambil menatap keluar jendela. "Apa Mas nggak pernah berpikir, bagaimana kalau aku yang jadi istri Mas?" Pertanyaan itu membuat Arman terdiam. Dia itu mencoba menenangkan dengan candaan. Tapi dari raut wajah Raras, ia tahu kata-katanya bukan gurauan. Hari-hari berikutnya, Raras semakin sering menyinggung soal Maya. Ia menyindir dengan lembut tapi menusuk. "Istri Mas beruntung, ya, punya segalanya. Tapi kadang, orang yang punya segalanya itu justru nggak tahu caranya membahagiakan." Arman menatapnya lama, merasakan sesuatu di balik kata-kata itu. Bukan sekadar cemburu, tapi ambisi yang menakutkan. Sementara itu, di rumah besar mereka, Maya mulai merasa ada jarak aneh. Suaminya pulang semakin larut, kadang tidak tidur di rumah dengan alasan dinas luar kota. Namun Maya tetap bersabar. Ia tidak pernah curiga secara langsung, meski di dalam hatinya mulai tumbuh rasa dingin. Dalam doa malamnya, Maya selalu memohon agar suaminya diberi ketenangan hati dan dijauhkan dari godaan dunia. Suatu sore, Arman dan Raras duduk di teras villa sambil menikmati kopi. Udara sore lembab dan suara jangkrik mulai terdengar dari kebun belakang. Raras menatap Arman dengan tatapan yang berbeda, lebih tajam, lebih dalam. Pas katanya pelan, "Kau aku nggak mau terus begini. Ku capek disembunyikan." Arman menarik napas panjang. "Raras, kamu tahu sendiri posisiku. Aku nggak mungkin ninggalin Maya." Raras tertawa pelan, tapi tawa itu dingin. Semua orang bisa berubah pikiran kalau benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga. Kalimat itu terdengar seperti ancaman yang dibungkus manis. Arman mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi matanya menangkap sesuatu di pergelangan tangan Raras. Seuntai gelang kecil dari benang hitam, diikat dengan simpul aneh. Dia tidak menanyakan apa-apa, tapi perasaannya mulai tidak tenang. Malam itu, saat Arman pulang, Raras berdiri di depan cermin. Ia menyisir rambut panjangnya perlahan, lalu memotong sehelai dan menyimpannya di sebuah wadah kecil dari anyaman bambu. Matanya menatap bayangan sendiri dengan senyum samar. "Kalau cinta nggak bisa aku miliki dengan cara lembut," bisiknya lirih.
Aku akan paksa dengan cara lain. Hari-hari berikutnya Raras semakin jarang tertawa. Ia sering duduk di depan cermin berjam-jam, menatap pantulan wajahnya sendiri, sambil berbisik pelan seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Orang-orang di sekitar villa mulai menghindar karena merasa tidak nyaman. Setiap kali melewati halaman rumah itu, ada aroma melati yang terlalu kuat keluar dari jendela, bercampur dengan bau anyir yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, Arman merasa bersalah tapi tidak bisa berhenti. Setiap kali berjanji untuk mengakhiri hubungan itu, ia selalu kembali. Ada daya tarik aneh dalam diri Raras, seolah-olah tubuh dan pikirannya sudah terikat oleh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Maya, tanpa mengetahui apapun, mulai sering bermimpi buruk. Ia bermimpi melihat suaminya duduk di bawah pohon besar, bersama seorang perempuan berambut panjang. Dalam mimpi itu, perempuan itu menatap Maya dan tersenyum dengan gigi yang menghitam. Ketika Maya terbangun, jantungnya berdegup keras, dan aroma melati tercium samar di dalam kamar. Hari berganti hari, dan rahasia itu semakin dalam. Arman hidup di dua dunia. Satu penuh cahaya bersama istrinya, satu lagi tenggelam dalam bayang-bayang bersama Raras. Tapi dari kedua dunia itu, salah satunya mulai berubah menjadi jebakan. Karena cinta yang lahir dari pengkhianatan selalu menuntut bayaran. Dan malam itu, di villa yang sunyi, Raras menyalakan dupa pertama kalinya. Asapnya melingkar ke udara, membentuk pusaran halus yang berbau manis sekaligus menusuk hidung. Ia menutup mata, memegang sehelai rambut panjang di tangannya, lalu berbisik dengan suara rendah namun jelas. Kalau dia yang di sana masih jadi penghalang, biarkan tubuhnya membusuk pelan. Sampai Mas Arman hanya punya aku. Asap itu semakin pekat. Di antara pusaran itu terdengar bisikan samar, entah dari siapa, yang menjawab doanya. Dan sejak malam itu, rumah Arman mulai kehilangan cahayanya. You said, beberapa hari setelah malam di mana Raras menyalakan dupa di vilanya, kehidupan di rumah besar milik Arman dan Maya mulai berubah. Awalnya perubahan itu begitu halus hingga hampir tak terasa, seperti embusan angin lembut yang perlahan membawa bau busuk dari kejauhan. Maya masih menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, lalu mengantar anaknya yang bungsu ke sekolah sebelum memulai kegiatan sosialnya. Namun pagi itu, ia terbangun dengan kepala berat dan tubuh yang terasa pegal. Ketika menata bantal di tempat tidur, tercium aroma melati yang sangat tajam. Bukan wangi lembut seperti biasanya, tapi aroma yang seolah-olah menyatu dengan bau busuk daging basi. Gandhi mencoba mencari sumbernya tapi tak menemukannya. Bantal, spray, dan gorden sudah ia ganti beberapa kali. Tetap saja, setiap kali malam tiba, bau itu muncul kembali. Malam kedua, Maya mulai merasakan sesuatu yang lebih aneh. Saat hendak tidur, ia mendengar langkah pelan di sekitar kamarnya, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu. Arman tidak ada di rumah malam itu, katanya harus menginap di luar kota. Maya berpikir mungkin itu Mbok Narti, pembantu setia mereka, tapi suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar dan tidak bergerak lagi. Ketika ia memberanikan diri untuk membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang berhembus, membawa aroma melati yang makin pekat. Malam-malam berikutnya menjadi lebih berat. Maya mulai sering terbangun di tengah malam karena mimpi yang sama. Dalam mimpinya ia melihat dirinya berdiri di tengah kebun bunga melati. Tapi bunga-bunga itu hitam dan basah oleh darah. Di ujung kebun, ada seorang perempuan berambut panjang yang berdiri membelakanginya. Saat perempuan itu berbalik, wajahnya tanpa mata. Hanya rongga gelap yang meneteskan cairan hitam seperti getah. Maya menjerit dalam mimpinya, dan setiap kali terbangun tubuhnya penuh keringat dingin. Ia mencoba tidak menceritakannya pada Arman. Dalam hatinya, Maya tahu suaminya sedang sibuk. Namun ia juga mulai merasa Arman menyembunyikan sesuatu. Setiap kali pulang, aroma tubuhnya seperti bercampur dengan wangi parfum wanita yang asing. Maya pura-pura tidak tahu, pura-pura tetap tersenyum. Tapi dalam hatinya ada rasa perih yang menekan dada. Suatu pagi, Mbok Narti sedang membersihkan kamar Maya. Saat mengangkat bantal, ia terkejut menemukan ada noda gelap di sarung bantal bagian dalam. Noda itu seperti bercak air hitam kering. Ia juga menemukan sehelai rambut panjang yang tidak mungkin milik Maya.
Rambut itu hitam legam, tebal, dan sangat panjang, padahal Maya berambut pendek. Bu, ini rambut siapa ya? Tanya Mbok Narti dengan nada hati-hati. Maya menatap rambut itu dengan wajah bingung. Mungkin rambutku waktu dulu belum potong, jawabnya mencoba menenangkan hati. Tapi jauh di dalam pikirannya, ada sesuatu yang berdesir. Ia yakin rambut itu bukan miliknya. Malam itu kejadian semakin parah. Saat sedang membaca doa sebelum tidur, Maya mendengar suara napas di dekat telinganya. Dia menoleh tapi tidak ada siapapun. Lampu kamar mulai meredup, dan dari cermin di meja rias, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di ujung ranjang. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya membungkuk seperti sedang menatap Maya. Maya berteriak, tapi suara itu seperti tertahan di tenggorokannya. Saat ia mencoba berlari keluar kamar, tiba-tiba tubuhnya kaku. Dia tidak bisa bergerak, matanya terbuka lebar, dan dalam diam itu ia merasakan sesuatu merayap di kakinya. Seperti tangan dingin yang mengusap betisnya perlahan, naik ke lutut lalu menghilang begitu saja. Setelah beberapa detik, tubuhnya bisa bergerak kembali. Ia jatuh berlutut sambil menangis tanpa suara. Keesokan paginya, Mbok Narti menemukan Maya tertidur di lantai dekat pintu kamar. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan kulit di tangannya mulai muncul bintik-bintik gelap seperti lebam. Ketika Mbok Narti mencoba memandikan, ia melihat ada luka kecil di punggungnya, seperti bekas cakaran. Maya akhirnya memanggil Arman untuk pulang. Juris menetiko hanyuang widitemang, tanpa menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Arman menolak dengan alasan pekerjaan yang belum selesai. Dirmon stumsko Maya, tinggal sekarang kadewalis, kangen selalu banyak pikiran. Istirahat saja, nanti aku pulang. Namun malam itu rasa takut Maya kembali datang. Bau melati kini memenuhi seluruh kamar. Saat ia membuka bantal untuk memastikan, tangannya menyentuh sesuatu yang basah. Dia menarik sarung bantal dan menjerit. Dari dalamnya keluar air hitam pekat yang mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Rambut panjang melilit jari-jarinya seolah hidup. Ia membuang bantal itu dan berlari keluar kamar sambil berteriak memanggil Mbok Narti. Ketika Mbok Narti datang, semua sudah hilang. Bantal itu kering, tidak ada air hitam, tidak ada rambut, hanya bau melati yang semakin menusuk. Sejak malam itu, Maya tidak bisa tidur nyenyak. Ini mulai merasa seperti selalu diperhatikan. Di setiap bayangan, di setiap sudut rumah, seolah ada mata yang mengintainya. Tubuhnya semakin lemah, nafsu makannya hilang, dan luka-luka di kulitnya semakin banyak tanpa sebab. Mbok Narti akhirnya memutuskan memanggil seorang ustaz kampung, Ustaz Karim, tanpa sepengetahuan Arman. Ia percaya ini bukan penyakit biasa. Tapi sebelum ustaz itu datang, Maya sempat melihat sesuatu di cermin. Saat sedang menyisir rambutnya di pagi hari, ia melihat di belakang bayangan dirinya. Ada sosok perempuan lain berdiri. Rambutnya panjang, wajahnya rusak, dan dari matanya menetes cairan hitam. Perempuan itu tersenyum dan berbisik di telinganya. "Rambutmu cantik, tapi dia lebih suka rambutku." Cermin itu retak dengan suara nyaring. Maya berteriak dan jatuh pingsan di tempat. Dan di villa jauh dari sana, di bawah cahaya redup lilin, Raras membuka wadah kecil dari anyaman bambu, memegang sehelai rambut yang sama, rambut yang dulu diselipkannya di bantal Maya, dan tersenyum tipis. "Sudah mulai bekerja," bisiknya pelan. "Pelan-pelan saja." Biar dia merasa setiap sakitnya. Sejak hari itu, aroma melati menjadi pertanda. Setiap kali wangi itu datang, Maya tahu malamnya tidak akan tenang. Dan tanpa disadarinya, tubuhnya mulai membusuk sedikit demi sedikit, seperti bunga yang mekar terlalu lama dalam genangan air kotor. Raras duduk di depan meja riasnya, menatap pantulan wajah sendiri yang tampak pucat, namun menyimpan senyum samar. Sudah 2 minggu sejak ritual pertama ia lakukan di villa, dan kini ia merasa semakin dekat dengan apa yang ia inginkan. Arman masih datang, meski jarang, tapi setiap kali menatap matanya, Raras bisa merasakan sesuatu berubah. Tatapan lelaki itu semakin kosong, seolah pikirannya berat, seolah sebagian jiwanya ditarik ke arah lain yang tak ia sadari. Raras tahu itu tanda bahwa pekerjaannya mulai berhasil. Tapi ia juga tahu satu hal, santet tak pernah berdiri sendiri. Dia harus memperkuatnya, sebelum roh pengikat cinta yang ia panggil kembali kepada asalnya. Suatu malam ia memutuskan menemui seseorang, namanya Nyi Satiro.
seorang perempuan tua yang tinggal di kaki Gunung Salak. Orang-orang menyebutnya dukun yang menolak disembuhkan waktu. Rumahnya tersembunyi di balik rumpun bambu, dan sungai kecil yang airnya dingin seperti logam. Raras pergi diam-diam, hanya ditemani sopir yang tidak tahu apa-apa. Berpura-pura hendak menengok keluarga jauh. Ketika tiba di sana, udara terasa berat. Hutan bambu berdesir pelan meski angin nyaris tak ada. Rumah itu tampak seperti gubuk reot dari luar. Tapi ketika Raras melangkah masuk, aroma dupa bercampur minyak tanah menyambutnya. Di sudut ruangan, lilin-lilin kecil menyala di atas mangkuk tembikar. Nyi Satiro duduk bersila di depan tungku tanah. Rambutnya panjang memutih, matanya tajam seperti menembus dada. "Aku sudah tahu tujuanmu, Raras," kata Nyi Satiro tanpa menoleh. Suaranya parau tapi penuh kekuasaan. "Kau ingin mengikat hati lelaki yang bukan milikmu dan menyingkirkan perempuan yang sah." Raras menunduk, tapi bibirnya bergetar menahan senyum. "Saya cuma ingin Mas Arman mencintai saya sepenuhnya, Nyai. Saya nggak tahan lihat dia terus kembali ke rumah itu. Saya yang menemani susahnya, tapi dia tetap milik orang lain." Nyi Satiro mengeluarkan kotak kayu kecil dari bawah tikar, membukanya perlahan. Di dalamnya ada rambut, potongan kain kafan, jarum, dan segenggam tanah merah. "Kalau engkau sudah memilih jalan ini," ujarnya, "tidak ada jalan kembali. Santet pengikat cinta menuntut tumbal, bukan hanya dari korban, tapi juga dari pengirim." Raras menatap isi kotak itu dengan mata berbinar. "Saya siap, Nyai, apapun syaratnya." Dukun tua itu tersenyum miring. "Kau bicara begitu sekarang. Tapi ingat, setiap darah yang kau tumpahkan akan menagih darahmu sendiri suatu saat nanti." Ia lalu menyuruh Raras menyiapkan sesajen, ayam hitam, bunga 7 rupa, dan sehelai rambut milik perempuan yang ingin disingkirkan. Raras sudah membawa semuanya, disimpan rapi di tas hitam. "Bagus," kata Nyi Satiro. "Kau juga harus membawa sesuatu yang mengikat hati lelaki itu padamu. Rambutnya, kukunya, atau bajunya yang pernah ia pakai. Itu penghubung antara 3 jiwa." Raras mengeluarkan potongan kecil dari kerah baju Arman yang ia simpan diam-diam bersama sehelai rambutnya. "Semua sudah saya siapkan." Ritual dimulai tepat tengah malam. Nyi Satiro menggambar lingkaran di lantai dengan kapur putih, meletakkan ayam hitam di tengahnya, lalu membaca mantra dalam bahasa yang tak lagi dimengerti manusia biasa. Asap dupa mengepul, menebarkan aroma tajam yang membuat Raras nyaris pingsan. "Letakkan rambut perempuan itu di atas bantal," kata Nyi Satiro dengan suara pelan namun jelas. "Bantal yang ia gunakan tidur setiap malam. Dari situ penyakit akan menyebar. Tapi jangan lupa, darahmu sendiri harus jadi pengantar." Raras menggigit ujung jarinya, meneteskan darah ke sehelai rambut Maya. Darah itu menodai ujung rambut seperti tinta merah gelap. Nyi Satiro menutup rambut itu dengan kain kafan kecil dan menusukkan 3 jarum ke dalamnya. Mulai malam ini, tubuh perempuan itu akan layu seperti bunga yang busuk. "Tapi ingat, Raras," Nyi Satiro menatap tajam, "kau harus menjaga hatimu tetap gelap. Sekali saja engkau merasa bersalah, roh yang kau panggil akan berbalik. Dan kalau ia kehilangan arah, ia akan mencari tuan barunya." Raras menelan ludah. "Saya nggak akan goyah, Nyai." Senyum dukun tua itu melebar. "Baik. Tapi sebelum kau pergi, aku ingin kau tahu sesuatu. Cinta yang tumbuh dari kutukan tidak pernah membawa bahagia. Ia cuma menunda penderitaan." Raras tidak menjawab. Dalam hatinya, hanya ada bayangan wajah Arman yang tersenyum kepadanya. Bayangan masa depan di mana ia duduk di ruang tamu rumah besar itu sebagai nyonya yang sah. Ia tidak peduli pada ancaman apapun. Ketika ritual selesai, ayam hitam disembelih, darahnya diteteskan ke tanah merah, dan Nyi Satiro menanamkan bungkusan rambut serta jarum ke dalam tanah itu. 3 hari dari sekarang kau akan mendengar kabar. Tubuhnya akan mulai rusak. Jadi sedang kau datang lagi ke sini, kita sempurnakan." Raras meninggalkan rumah itu menjelang subuh. Udara gunung begitu dingin tapi dadanya hangat oleh rasa puas. Ia tidak tahu bahwa dari balik bambu, ada bayangan hitam mengikuti langkahnya hingga ke jalan raya. Bukan bayangan manusia, melainkan sesuatu yang ia bangkitkan malam itu. 3 hari kemudian, kabar pertama datang. Arman menelponnya dengan suara panik. "Raras, Maya jatuh sakit. Badannya aneh. Dokter bilang ke nggak tahu penyakitnya." "Ku bingung.
Raras menutup mulutnya, pura-pura terkejut. Tapi di balik air mata palsu itu, ia tersenyum kecil. Kasihan ya mas, tapi mungkin dia kecapekan. Nanti juga sembuh. Setelah telepon ditutup, Raras duduk diam lama. Kirimin memadagi bantal di kamarnya. Bantal yang pernah ia gunakan saat tidur bersama Arman. Kini kosong, dingin. Ia tahu di rumah besar itu, Maya berbaring di tempat tidur yang sama. Dengan rambut yang sama diselipkan di bawah pipinya. Dan setiap malam, roh pengikat cinta yang ia panggil akan bekerja tanpa suara, menebar penyakit yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Namun di antara kepuasan itu, tiba-tiba Raras merasa merinding. Ia mendengar bisikan halus dari sudut kamar, seperti suara anak kecil tertawa. Ketika menoleh tak ada siapapun, tapi aroma melati samar muncul. Sama seperti yang kini menyelimuti kamar Maya setiap malam. Ia penggenggam dadanya, mencoba menenangkan diri. Cuma bayangan, gumamnya. Cuma sisa ritual. Tapi entah kenapa di dalam hati kecilnya ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, Raras bermimpi melihat Nyi Satiroh berdiri di tengah kabut, memegang ayam hitam yang kini hidup kembali. Matanya menatap tajam dan berkata, "Kau lupa satu hal, Raras. Roh itu lapar. Tidak tahu siapa musuh dan siapa tuan." Raras terbangun dengan napas tersengal. Di telapak tangannya ada darah segar menetes tanpa luka. Tundas di dalam kamar, bau melati semakin kuat, seolah seseorang baru saja lewat di sisinya. Sudah hampir seminggu tubuh Sari semakin melemah. Aroma aneh terus mengikuti kemanapun ia pergi. Kadang seperti daging busuk, kadang seperti anyir darah basi. Ia sudah berkali-kali berganti pakaian, berganti sabun, bahkan menyuruh pembantu mencuci ulang semua spray dan gorden kamar, namun bau itu tetap melekat padanya. Malam itu hujan turun deras di luar rumah. Angin meniup lembab ke sela-sela jendela besar di kamar utama. Suaminya, Harun, duduk di ruang kerja lantai bawah, sibuk menelepon seseorang. Entah klien atau mungkin Raras, Sari tak tahu. Ia hanya tahu, setiap kali suara lirih itu terdengar di tengah malam, wajah suaminya berubah lebih lembut dari biasanya, seolah berbicara dengan kekasih muda. Sari berbaring di tempat tidur, tubuhnya menggigil meski diselimuti tebal. Di matanya, langit-langit kamar seperti berputar. Dadanya terasa sesak. Lalu dari arah kepala sesuatu menusuk kulitnya pelan, seperti ada benda kecil yang menekan dari dalam bantal. Ia bangkit dengan tangan gemetar, membuka sarung bantal yang sudah dipakainya sejak seminggu terakhir. Dari dalamnya terjatuh sehelai rambut panjang, hitam pekat, dengan akar yang masih melekat potongan kulit kepala. Rambut itu melengkung aneh, seperti membentuk simpul. Sari menjerit pelan. Tangannya gemetar hebat, namun ia menahan diri untuk tidak membuangnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik, ini bukan rambut biasa. Ia memanggil pembantunya, Mbok Minah, seorang wanita tua yang sudah bekerja sejak Sari menikah. Begitu melihat rambut itu, wajah Mbok Minah langsung pucat. "Nduh, ini rambut dikirim orang. Rambut kiriman, bukan rambut manusia yang jatuh biasa," katanya dengan suara serak. Sari memaksa dirinya untuk tetap tenang, meski jantungnya seperti mau meloncat keluar. "Maksudmu, kiriman apa, Mbok?" Mbok Minah menatapnya lama. "Kiriman dari orang yang benci padamu. Ini santet, Nduk. Rambut ini dikunci mantra. Kalau tak segera dibuang dengan cara yang benar, bisa nyawamu yang jadi gantinya." Sari tak percaya begitu saja. Ia selalu menganggap hal-hal semacam itu tak masuk akal. Tapi rasa sakit di tubuhnya nyata. Bau busuk yang muncul tanpa sebab, mimpi-mimpi buruk yang membuatnya menangis, semua terasa terlalu aneh untuk diabaikan. Malam itu, Mbok Minah berinisiatif membungkus rambut itu dengan kain putih, lalu meletakkannya di atas meja altar kecil dekat jendela. "Jangan disentuh siapapun, Nduk. Aku akan panggil Pak Samin besok pagi. Dia paham soal beginian," katanya sebelum pamit keluar kamar. Sari hanya mengangguk lemah. Tubuhnya mulai demam lagi, tapi matanya tak bisa terpejam. Di sela gelap, ia terus menatap kain putih yang menutupi rambut itu. Tak kenapa kain itu kadang bergetar pelan, seperti sesuatu hidup di dalamnya.
Sekitar tengah malam, suara langkah kaki terdengar di koridor lantai atas. Pelan, berat, seperti menyeret sesuatu. Ia pikir Harun sudah naik, tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu, ketukan 3 kali, tok tok tok. Sari menahan napas. "Mas Harun," panggilnya, tak ada jawaban. Ia berdiri perlahan menghampiri pintu. Ketika ia pegang gagangnya terasa dingin luar biasa seperti es. Ia ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia buka pintu perlahan. Koridor gelap hanya diterangi cahaya temaram dari ujung tangga. Tak ada siapapun di sana. Tapi di lantai tepat di depan pintu ada jejak air panjang. Seperti bekas seseorang yang berjalan dengan kaki basah menuju kamarnya. Sari menatap ke arah ujung koridor, dan saat itulah ia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di sana. Tubuhnya basah kuyup, bajunya putih transparan melekat di kulitnya yang pucat. Wajahnya tertunduk, tapi dari rambutnya menetes darah ke lantai. Sari mundur beberapa langkah, lalu tubuhnya jatuh tersungkur. Sosok itu masih diam di ujung koridor, tapi rambutnya seperti merayap, menjulur panjang ke lantai, mendekat perlahan. Dalam ketakutan luar biasa, Sari mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Ketika akhirnya ia berhasil memejamkan mata, tubuhnya lemas dan tak sadarkan diri. Pagi harinya, Mbok Minah menemukannya tergeletak di lantai dengan wajah pucat dan tangan menggenggam kain putih yang semalam berisi rambut. Tapi kain itu kini kosong, rambutnya hilang. Harun segera memanggil dokter, tapi hasil pemeriksaan tetap sama. Tidak ada penyakit fisik. "Mungkin kelelahan," katanya datar sebelum kembali ke kantor. Sari hanya menatap kosong ke arah suaminya, seperti tahu sesuatu yang tak bisa diucapkan. Di sisi lain kota, di sebuah rumah kecil di pinggiran, Raras sedang duduk di depan cermin. Di atas meja, sebuah wadah kecil dari tempurung kelapa, berisi air hitam dan rambut yang melayang di dalamnya. Ia tersenyum tipis, jemarinya membelai permukaannya. Namun tiba-tiba air itu beriak sendiri. Cermin di depannya berembun, lalu muncul bayangan wajah perempuan lain di baliknya. Tanpa mata, hanya kulit halus menutup kedua rongganya. Raras menjerit, menjatuhkan wadah kelapa itu ke lantai. Air hitam menyebar, menimbulkan bau busuk. "Siapa kau?" Suaranya bergetar. Tapi tak ada jawaban, hanya gema dari bayangan sendiri yang menatapnya balik. Sejak malam itu, setiap ia menatap cermin, wajah itu selalu ada. Semakin jelas, semakin dekat, seolah ingin keluar dari balik kaca. Raras mencoba menghubungi dukun yang dulu menanamkan santet itu, tapi nomor yang biasa ia hubungi sudah tak aktif. Rumahnya pun kosong saat ia datangi. Hanya tersisa abu hitam di halaman dan bau amis menyengat. Sejak itu, Raras mulai mendengar bisikan di telinganya setiap malam. "Kau kirimkan padanya, kini aku kirimkan padamu." Sementara itu, di rumah besar di kota, Sari perlahan mulai sadar. Ia menatap suaminya yang duduk di samping tempat tidur, tapi matanya bukan lagi mata penuh kasih. Ia tahu kini siapa musuhnya. Tapi yang lebih menakutkan dari itu, ia tahu ada sesuatu yang ikut bangkit bersamanya malam itu. Sesuatu yang tak akan membiarkan Raras tidur tenang lagi. Hujan turun lagi malam itu. Di bawah bantal Raras tanpa ia sadari, kini ada sehelai rambut yang bukan miliknya. Rambut itu pendek, kasar, milik Sari. Dan dari sudut kamar, cermin besar di sana mulai retak satu persatu, seperti kaca yang tak sanggup menahan sesuatu yang ingin keluar. Raras sudah 3 malam tidak tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan itu kembali. Lirih tapi menyayat telinga. Suara perempuan yang memanggil namanya perlahan. Kadang tertawa kecil, kadang menangis seperti sedang menanggung sakit luar biasa. Di siang hari pun gangguan itu tak mau hilang. Ia sering merasa ada yang mengawasinya dari balik kaca lemari atau pantulan jendela. Saat menyisir rambut, ujung sisirnya seperti tersangkut pada sesuatu yang tak terlihat. Kadang ketika ia menatap pantulan wajahnya sendiri, tampak bayangan lain berdiri tepat di belakangnya. Perempuan bergaun putih lusuh dengan rambut menutupi wajah. Raras mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan dupa, membaca doa-doa dari kertas pemberian dukun.
yang dulu membantunya mengirim santet. Tapi kertas itu kini berwarna kecoklatan. Bekas terbakar di ujungnya, seolah pernah disentuh api. Setiap kali ia membacanya, huruf-huruf di atas kertas itu perlahan mengabur seperti ditelan udara. Di hari itu Tes Harun datang berkunjung. Ia sudah jarang menemuinya sejak Sari jatuh sakit. Wajah Harun tampak lelah dan gelisah. Namun Raras menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. "Kau tampak pucat," kata Harun sambil menatapnya. "Aku tidak apa-apa, Mas," jawab Raras pelan. "Aku hanya kurang tidur. Mas juga." Rumah jadi seperti kuburan. Sari tidak mau makan, tidak mau bicara. Tubuhnya makin kurus. Raras terdiam. Yoi menunduk, menahan degup jantungnya yang berdetak keras. Yoi pura-pura prihatin, padahal dalam hatinya ada rasa puas yang samar. Tapi perasaan itu segera lenyap ketika dari sudut matanya ia melihat sesuatu di balik bahu Harun. Di kaca besar ruang tamu, pantulan bayangan perempuan berdiri di belakang mereka. Wajahnya tidak tampak, hanya rambut panjang terurai dan tangan kurus yang menjulur pelan ke arah Raras. Raras sontak berdiri. "Mas, ayo pulang sekarang. Ku merasa tidak enak." Harun kebingungan. "Kenapa? Ada apa?" Tidak apa-apa. Aku cuma lelah." Ia berusaha tersenyum, tapi matanya terus menatap kaca itu. Saat Harun berbalik, bayangan itu lenyap. Setelah Harun pergi, Raras terkunci sendirian di rumah. Suara hujan turun lagi sore itu. Langit mendung pekat, petir sesekali menyambar di kejauhan. Dia menyalakan semua lampu, tapi rasa takut itu tak kunjung pergi. Ia menutup semua cermin dengan kain putih. Tapi saat hendak menutup cermin terakhir di kamarnya, tangannya berhenti. Cermin itu sudah retak. Retakannya seperti menjalar dari tengah ke pinggir, membentuk pola aneh, mirip wajah manusia yang sedang menjerit. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Lalu dari balik cermin terdengar bunyi ketukan pelan. Tok, tok, tok. Seperti ada seseorang yang mengetuk dari dalam. Raras terjatuh ke lantai. Dia menutup telinganya, tapi bunyi itu semakin keras. Cermin bergetar dan dari celah retakannya keluar asap hitam pekat. Asap itu melingkar, membentuk siluet perempuan. Suara lirih terdengar di telinganya. "Raras, kau kirim aku, kini giliranku." Raras berteriak sekuat tenaga, menendang meja hingga dupa dan lilin jatuh berserakan. Api kecil menyambar tirai, membuat ruangan dipenuhi asap. Ia lari keluar menembus hujan. Tubuhnya gemetar dan kakinya penuh lumpur. Ia berlari tanpa arah hingga sampai di depan rumah Mbok Minah, pembantu lama di rumah Harun. Mbok Minah yang sedang menanak nasi kaget melihatnya. "Astagfirullah," enduk Raras. "Kau kenapa ini?" Raras menangis terseduh-seduh. "Mbok, tolong aku. Aku dihantui. Ada yang ingin mengambil nyawaku." Mbok Minah terdiam lama. Yudhawi sesuatu yang Raras tidak tahu, bahwa malam sebelumnya, Sari tiba-tiba sadar dari pingsannya dan berkata hal aneh. Raras akan menanggung sendiri apa yang dia tanam. Dengan hati-hati, Mbok Minah mempersilakan Raras masuk dan menyalakan lampu minyak. "Duduk dulu, Nduk. Ceritakan semuanya." Raras pun menceritakan semuanya tentang santet yang ia pesan, rambut yang ia tanam di bantal, dan bayangan yang kini menghantui hidupnya. Wajah Mbok Minah berubah tegang. "Kau tak tahu apa yang kau lakukan, Nduk. Rambut yang kau tanam itu sudah diambil kembali oleh arwah yang dijadikan perantara santet. Kalau arwah itu sudah kehilangan tuannya, ia akan mencari pengganti. Dan yang paling mudah ia temukan adalah pengirimnya sendiri." Raras menatapnya dengan mata membesar. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Mbok Minah menatap api lampu yang bergoyang lembut. "Kau harus menebusnya. Harus meminta maaf pada orang yang kau sakiti. Tapi kalau arwah itu sudah menyentuh darahmu, tak ada jampi yang bisa menahannya." Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara ketukan keras di pintu. Sekali, dua kali, tiga kali. Mbok Minah berdiri tapi Raras menahannya. "Jangan dibuka," teriaknya. Namun suara itu terus datang, makin keras, seperti seseorang menendang-nendang pintu. "Mbok, jangan buka pintu itu." Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mbok Minah mengintip lewat celah jendela. Di luar hanya ada sosok perempuan berdiri di tengah hujan. Wajahnya menunduk, rambutnya menutupi wajah, bajunya robek-robek dan basah kuyup. Saat Mbok Minah memundurkan wajah, sosok itu tiba-tiba menatap ke arah jendela. Wajahnya tanpa mata, hanya kulit halus licin. Mbok Minah menjerit keras dan jatuh ke lantai. Lampu minyak terhempas. Api kecil menjilat dinding kayu.
Raras panik, mencoba memadamkannya. Tapi bayangan perempuan itu kini sudah masuk dari pintu yang terbuka. Tubuhnya bergerak perlahan, menunduk, dan mengeluarkan suara serak dari tenggorokan. Raras, gantian kau. Raras mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Dia menjerit memohon ampun, tapi sosok itu terus maju. Udara jadi berat, lampu padam. Hanya suara hujan di luar dan bisikan lirih yang menggema di ruangan. Kau tanam rambutku, kini rambutmu yang kuambil. Satu helai rambut Raras terlepas dari kepalanya dan jatuh di lantai. Lalu helai berikutnya dan berikutnya lagi. Dalam sekejap, rambutnya rontok hingga menutupi lantai. Raras berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tenggelam dalam raungan petir. Ketika Harun datang keesokan paginya karena mendapat kabar kebakaran kecil di rumah Mbok Mina, dia hanya menemukan tubuh Raras terbaring di lantai, pucat, dengan rambut botak dan mata terbuka lebar, menatap cermin yang retak di hadapannya. Di pantulan cermin itu, samar-samar terlihat sosok perempuan lain, tersenyum tanpa mata, seolah puas telah menjemput apa yang menjadi haknya. Sejak kematian Raras, rumah kecil di pinggir kota itu menjadi tempat yang dijauhi orang. Setiap malam warga sekitar mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah. Kadang terdengar lirih seperti doa, kadang berubah menjadi tawa panjang yang menembus dinding. Harun yang selama ini tak percaya hal-hal gaib, awalnya menolak semua cerita itu. Tapi semenjak Raras dikuburkan, hidupnya tak lagi sama. 3 malam berturut-turut, ia bermimpi didatangi Raras. Dalam mimpinya, perempuan itu duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat dan rambut yang sudah tak tersisa. Hanya kulit kepala yang mengelupas. "Mas, kenapa kau biarkan aku sendiri di sini?" Suaranya berat dan serak. Harun berusaha bangun dari tidurnya, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Nafasnya tercekat. Saat Raras menyentuh dadanya, ia merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Setiap kali terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Hari keempat setelah pemakaman, Sari tiba-tiba menunjukkan perubahan aneh. Ia yang sebelumnya lemah dan pucat, kini bisa berjalan tanpa bantuan. Wajahnya memang masih sayu, tapi sorot matanya tajam seperti menyimpan sesuatu. "Mas tidur nyenyak semalam?" tanyanya lembut saat sarapan. Harun menatap istrinya ragu. "Tidak terlalu. Mimpi aneh terus datang." Sari hanya tersenyum tipis. "Kadang mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, Mas. Kadang seseorang mencoba menyampaikan pesan dari alam lain." Harun terdiam. Ia merasa kalimat istrinya mengandung makna yang tidak biasa. Ia tahu Sari sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Raras, meski tak pernah membahasnya secara langsung. Kini entah mengapa, setiap tatapan Sari membuatnya merasa bersalah sekaligus takut. Malam itu, Harun nekat mengunjungi makam Raras. Kuburnya berada di pemakaman umum di pinggir sawah, tak jauh dari rumah tempat Raras meninggal. Ia datang sendirian membawa bunga melati dan senter kecil. Saat berdiri di depan makam itu, hawa dingin menusuk tulang. Angin malam berembus lembab, membawa bau tanah basah. Harun menunduk berbisik lirih, "Maafkan aku, Ras. Aku tak bermaksud membiarkanmu pergi seperti ini." Baru saja ia menabur bunga, tanah di depan nisan bergerak perlahan, seperti bernafas. Harun mundur spontan. Ia berpikir mungkin itu hanya efek angin atau binatang di bawah tanah. Tapi lalu suara lirih terdengar dari dalam kubur. Suara perempuan yang pelan tapi jelas. "Mas, aku masih di sini." Harun terpaku. Suaranya begitu mirip dengan suara Raras. Ia menahan napas menatap tanah yang terus berguncang kecil. Tiba-tiba, dari celah tanah muncul jari-jari pucat kotor oleh tanah. Bergerak pelan seperti hendak keluar. Harun menjerit dan berlari tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, wajahnya pucat pasi. Sari yang sedang duduk di ruang tamu langsung menatapnya. "Mas, dari mana malam-malam begini?" Harun tak menjawab. Nafasnya masih tersengal. Ia hanya berkata, Aku lihat sesuatu di kuburan." Sari menatapnya lama. "Raras belum tenang, Mas. Karena masih ada yang belum selesai." "Apa maksudmu?" "Dia tidak mati karena waktu. Dia mati karena perbuatannya sendiri. Tapi kalau yang menjadi perantaranya belum menutup ikatan itu, arwahnya akan terus mencari jalan pulang." Harun terdiam. "Perantaranya? Maksudmu dukun itu?" Sari menatapnya tajam. "Bukan kau, Mas." Kalimat itu membuat Harun kaku. Ia tak paham maksudnya, tapi entah kenapa kata-kata Sari terasa seperti kebenaran yang tak ingin ia dengar.
Beberapa hari kemudian, Harun mulai mendengar bisikan di telinganya. Saat mandi, saat makan, bahkan saat duduk sendiri di ruang kerja. Bisikan itu selalu sama. Kau janji akan bersamaku, Mas. Sekarang tepati. Kadang suara itu disertai aroma bunga melati busuk. Suatu malam saat hujan deras turun, Harun melihat sesuatu di halaman belakang. Sosok perempuan berdiri di bawah pohon mangga. Tubuhnya kaku, kepalanya menunduk. Kulit kepalanya mengelupas memperlihatkan daging yang membusuk. Harun menjerit tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Sosok itu berjalan perlahan menuju pintu belakang, menembus kaca jendela tanpa suara, lalu hilang begitu saja. Sari datang tergesa mendengar teriakannya. Mas, kenapa? Harun memeluknya erat. Dia datang! Raras datang ke rumah ini. Sari memandang ke arah jendela yang basah oleh hujan. Aku sudah bilang, Mas. Arwah yang dikirim lewat ilmu hitam tidak bisa mati dengan tenang. Dia pelekannya kembali iri pada pengirimnya. Dan pengirimnya adalah kau. Karena tanpa restumu, Raras tidak akan melakukannya. Harun tak bisa menyangkal. Dia tahu benar ia memberi uang pada Raras untuk membuat Sari berubah lebih lembut. Ia tidak tahu Raras menggunakan santet. Tapi kini semua sudah terlambat. Malam berikutnya, Harun mulai kehilangan kendali. Ia bicara sendiri, tertawa sendiri. Bahkan kadang menatap kursi kosong dan memanggil nama Raras. Pembantunya melapor pada Sari bahwa Harun sering ke halaman belakang di tengah malam dan duduk di bawah pohon sambil berbicara pada tanah. Suatu malam, Sari memutuskan mengikutinya diam-diam. Dia melihat suaminya menggali tanah di bawah pohon mangga dengan tangan kosong. Sambil bergumam, Raras, aku di sini. Aku datang. Jangan marah lagi. Sari mendekat perlahan. Mas, Berinci! Apa yang Mas lakukan? Harun menoleh. Wajahnya penuh tanah, matanya merah. Dia memanggilku, Sari. Dia kedinginan di bawah sana. Tiba-tiba tanah di depannya bergerak dan tangan putih keluar dari dalam lubang yang digalinya. Harun menyambut tangan itu, tersenyum bahagia seolah menemukan kekasih lama. Tapi sekejap kemudian tangan itu mencengkeram kuat, menariknya dengan tenaga luar biasa. Harun berteriak minta tolong, namun tubuhnya sudah setengah tertelan tanah sebelum Sari sempat menariknya. Tanah itu kembali tenang. Hujan masih turun deras. Sari berlari memanggil tetangga. Tapi ketika mereka tiba, tak ada lagi bekas galian, hanya tanah yang tampak baru ditimbun. Sejak malam itu, Harun tak pernah ditemukan lagi. Namun di kamar tidurnya, di atas bantalnya yang masih tertata rapi, Sari menemukan sehelai rambut panjang dan hitam. Rambut yang sama seperti yang pernah ia temukan dulu di bantalnya sendiri. Ia memungut rambut itu dengan tangan gemetar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mendengar suara lirih dari cermin di kamarnya. Sekarang giliranku menjemput yang tersisa. Cahaya lampu bergetar pelan. Di dalam pantulan cermin, dua bayangan perempuan berdiri berdampingan. Satu berambut panjang, satu berambut rontok, menatap Sari yang memeluk dirinya sendiri di ujung ranjang, menunggu giliran siapa yang akan dipanggil selanjutnya. Sudah 2 minggu sejak Harun menghilang tanpa jejak. Polisi menyelidiki, warga bergosip, tapi tak ada yang tahu kebenaran. Di rumah besar itu, hanya Sari yang tinggal sendirian bersama 2 pembantu yang ketakutan. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini terasa seperti kuburan. Dingin, sunyi, dan berbau tanah basah. Setiap malam, Sari duduk di ruang tamu memandangi foto suaminya. Wajah Harun yang dulu gagah kini hanya menyisakan kenangan pahit. Dalam diam ia berbisik, "Kau sudah menebus dosamu, Mas." Tapi kenapa bayangan itu belum juga pergi? Karena sejak malam Harun lenyap, Sari mulai melihat sesuatu. Di setiap sudut rumah, di pantulan jendela, bahkan di genangan air setelah hujan, ada bayangan perempuan tanpa mata. Kadang ia muncul di dapur, kadang di kamar mandi. Dan anehnya, setiap kali bayangan itu muncul, Sari mencium aroma melati bercampur darah. Malam itu, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan naik dengan hati-hati. Semua lampu sudah dimatikan, pembantu-pembantu tidur di kamar belakang. Sari tahu rumah itu kosong, tapi langkah itu nyata. Ia berdiri perlahan, memegang kalung salib kecil peninggalan ibunya. Langkah itu berhenti di depan pintu kamarnya. Kemudian terdengar suara perempuan berbisik dari luar. "Sari." Suaranya serak tapi lembut, nyaris seperti suara dirinya sendiri. Sari menggenggam kalungnya erat. "Siapa kau?" Tak ada jawaban. Hanya bunyi helaan napas berat. Lalu ketukan 3 kali di pintu. Tok, tok, tok.
Sari mundur, menatap pintu dengan jantung berdebar. Lalu sesuatu yang tak ia sangka terjadi. Pintu itu membuka sendiri, perlahan disertai aroma busuk menusuk hidung. Di ambang pintu berdiri dua sosok. Satu perempuan berambut panjang dengan kulit pucat. Satu lagi sosok pria yang wajahnya sudah tidak utuh. Tanah masih menempel di pipinya. Sari menjerit tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menatap Harun dan Raras berdiri berdampingan di ambang pintu. Harun menatapnya dengan mata sayu. Raras tersenyum dengan bibir pecah-pecah. "Masih ada yang belum selesai, Sari," kata Harun lirih. Sari menggeleng keras. "Kalian sudah mati. Kalian seharusnya pergi." Raras melangkah maju. "Tidak sebelum semua yang tersangkut dibersihkan. Kau pikir kami datang untuk menyakitimu?" "Tidak, Sari. Aku datang karena ada yang lebih gelap dari kita." Sari menatap bingung. "Apa maksudmu?" Tiba-tiba lampu di kamar bergetar. Bayangan di dinding berubah bentuk. Dari bayangan itu muncul siluet lain. Lebih tinggi, lebih gelap, dan suaranya bergetar berat. "Dia memanggilku dulu," kata sosok itu dengan suara serak. "Raras hanya perantara, tapi aku tak akan pergi tanpa bayaran." Raras menjerit, tubuhnya gemetar hebat. "Dia, dukun itu. Arwah dukun yang kubayar dulu." Dia belum lenyap. Sari mundur ketakutan. Sosok hitam itu keluar dari dinding. Matanya merah menyala seperti bara. Setiap langkahnya membuat udara makin dingin. Harun berdiri di depan Sari, seolah mencoba melindunginya, meski tubuhnya sudah bukan manusia lagi. "Pergilah," teriak Harun pada sosok itu. "Semua sudah selesai." Sosok hitam itu tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan. "Belum. Kau belum tahu siapa yang memulai semuanya." Sari menatapnya, bingung dan takut. "Apa maksudmu?" Arwah hitam itu menunjuk ke arahnya dengan tangan kurus seperti ranting. "Bukan Raras yang pertama meminta bantuan. Bukan dia yang pertama kali menanam rambut. Tapi kau, Sari." Sari terdiam membeku. Dadanya terasa sesak. "Aku? Tidak mungkin." 10 tahun lalu, lanjut sosok itu, "kau datang ke tempatku menangis karena takut suamimu direbut perempuan lain. Kau minta aku melindungi rumah tanggamu. Ku beri ikatan darah. Dan setiap darah yang tumpah dari pengkhianatan akan kembali padamu." Ingatan lama mendadak berputar di kepala Sari. Ia benar-benar pernah pergi ke seorang dukun di masa lalu saat rumah tangganya goyah pertama kali. Dia hanya ingin Harun setia, hanya ingin rumah tangganya aman. Tapi ia tak tahu bahwa permintaannya membuka pintu bagi kegelapan. Sari jatuh berlutut menangis. "Aku tak tahu, aku tak tahu semuanya akan begini." Raras memandangnya dengan mata kosong. "Kau menanam, aku hanya memanen. Semua ini lingkaran, Sari. Tak ada yang bisa keluar tanpa menebusnya." Harun berjongkok di samping istrinya, menyentuh bahunya. "Sari, mungkin ini waktunya kita menutupnya bersama." Sosok hitam itu menjerit marah. Udara ruangan bergetar, lampu padam bersamaan. Dalam kegelapan, hanya suara gemuruh dan tangisan terdengar. Raras berdiri, mengangkat tangannya ke udara. "Kalau kau ingin bayaran, ambil aku. Aku yang memulai rantai terakhir ini." Sosok hitam itu menatapnya. Lalu seperti tersedot ke dalam pusaran gelap, tubuh Raras hilang seketika, meninggalkan hawa panas dan bau belerang. Suasana hening kembali. Sari memejamkan mata, memeluk tubuh Harun yang semakin memudar. "Jadi ini akhirnya?" Harun mengangguk pelan. "Kau sudah membayar semua, Sari. Maafkan aku. Aku hanya ingin pulang." Cahaya lembut mengisi ruangan sesaat, dan tubuh Harun menghilang meninggalkan udara hangat seperti napas terakhir manusia. Pagi menjelang. Pembantu-pembantu rumah menemukannya tertidur di lantai ruang tamu, dengan air mata di pipi. Tidak ada bekas api, tidak ada darah. Hanya aroma melati yang samar dan rambut panjang yang melilit di tangannya. Sejak hari itu, rumah itu menjadi tenang. Tak ada lagi tangisan atau suara aneh. Tapi setiap malam Jumat, Sari masih menyalakan dupa di sudut ruang tamu. Katanya untuk menenangkan arwah yang belum selesai. Namun di suatu dini hari, saat ia menutup mata, suara lembut terdengar dari arah jendela. "Terima kasih, Sari. Tapi kau tahu, perjanjian darah tidak pernah benar-benar berakhir." Sari membuka mata, menatap jendela yang tertutup kabut. Dan di sana, samar-samar, dua sosok berdiri di balik embun, Harun dan Raras. Berdampingan tersenyum tanpa mata, seolah menunggu giliran berikutnya dalam rantai dosa yang belum benar-benar terputus. 3 bulan telah berlalu sejak malam terakhir itu.
Malam di mana arwah Harun dan Raras menghilang, meninggalkan ketenangan yang terasa seperti ilusi. Sari mulai menata hidupnya lagi, mencoba berdamai dengan sisa trauma yang masih menghantui. Ia tak lagi tinggal di rumah besar peninggalan suaminya. Ia pindah ke rumah kecil di pinggir kota, hidup sederhana dengan satu pembantu tua, bernama Mbok Narti. Namun, meski tempatnya baru, ketenangan yang ia harapkan tak benar-benar datang. Di rumah barunya itu, setiap kali ia menyisir rambut di depan cermin, ada helaian rambut lain yang bukan miliknya. Rambut hitam panjang, lebih tebal dan lebih dingin selalu muncul di sisirnya. Kadang hanya sehelai, kadang segenggam. Sari menatap cermin suatu malam dan bergumam pelan. "Aku sudah menebus semuanya. Kenapa kau masih datang?" Bayangan di belakangnya tidak menjawab. Tapi pantulan cermin menampilkan sosok samar perempuan bergaun putih berdiri di ambang pintu. Wajahnya tak jelas, namun Sari tahu siapa itu. Raras. Sejak saat itu, malam-malam Sari tak pernah lagi tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan. Tidak semua dosa berhenti di satu tubuh. Bisikan itu berubah menjadi mimpi. Dalam mimpi, Sari melihat anaknya, Nadine, yang sedang belajar di luar kota. Nadine duduk di perpustakaan kampus, tapi di belakangnya berdiri bayangan yang sama. Perempuan tanpa wajah, berambut panjang, menyentuh bahu Nadine dengan lembut. Sari terbangun dengan jantung berdebar kencang. Dia tahu apa artinya mimpi itu. Kutukan belum selesai. Bukan dirinya yang menjadi sasaran sekarang, tapi darah dagingnya sendiri. Pagi itu ia langsung menelpon Nadine. "Sayang, ibu minta kamu pulang beberapa hari, ya?" "Kenapa, Bu?" Suara Nadine terdengar ceria di ujung telepon. "Aku lagi sibuk ngerjain skripsi." "Dia apa sih?" Sari menahan air mata. "Tidak apa-apa, ibu cuman kangen." "Baiklah, kalau begitu aku pulang akhir pekan ini." 2 hari kemudian Nadine tiba di rumah. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Namun begitu memasuki rumah, ekspresinya berubah. "Bu, rumah ini aneh ya. Dingin banget, kayak nggak ada matahari." Sari hanya tersenyum tipis. Mungkin karena dekat hutan kecil di belakang. Malam pertama Nadine di rumah baru itu berjalan biasa saja. Mereka makan malam bersama, menonton televisi, lalu tidur. Tapi tengah malam suara langkah terdengar dari arah dapur. Nadine yang terbangun karena haus berjalan perlahan ke sana. Ia melihat pintu dapur terbuka sedikit. Ketika ia menutupnya, dari kaca pintu ia melihat pantulan seseorang di belakangnya. Seorang perempuan dengan rambut panjang, menatapnya dari jarak sangat dekat. Nadine menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Nadine tampak pucat. "Bu, semalam aku lihat sesuatu," katanya pelan. Sari berhenti mengaduk teh. "Apa yang kamu lihat?" "Perempuan, Bu. Rambutnya panjang banget." "Aku pikir itu, Ibu. Tapi pas aku lihat lagi, matanya nggak ada." Cangkir di tangan Sari hampir terjatuh. Dia mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. "Mungkin cuma mimpi, nak. Kau capek." Tapi malam berikutnya hal yang sama terulang. Nadine menjerit keras dari kamarnya. Saat Sari berlari ke atas, ia menemukan Nadine berdiri di depan cermin dengan mata terbelalak. Di cermin itu, rambut Nadine tampak tumbuh lebih panjang dalam sekejap, menutupi sebagian wajahnya. Dan di balik bayangan Nadine, Raras berdiri tersenyum aneh. Sari menarik anaknya menjauh, menjerit menyebut nama Tuhan. Cermin pecah berkeping-keping, tapi dari serpihan-serpihan kaca, wajah Raras masih terlihat, seolah terperangkap di dalam sana. "Dia sudah memilih," kata suara Raras dari dalam pecahan kaca. "Darahmu memanggilku, Sari. Apa yang kau tanam kini tumbuh dalam dirinya." Sari menangis keras. Ia memeluk Nadine erat-erat. Tidak, jangan ambil dia. Ambil aku." Tapi Raras tertawa lirih, suara yang terdengar lebih seperti bisikan dari dalam kepala. "Kau sudah dibayar dengan kehilangan. Sekarang giliran anakmu menanggung warisan yang kau tinggalkan." Setelah malam itu, Nadine berubah. Ia lebih sering melamun, berbicara sendiri, dan kadang tertawa tanpa sebab. Sari membawa anaknya ke ustaz dan pendeta, ke psikiater, ke siapapun yang bisa membantu. Tapi ini tidak ada yang berhasil. Setiap kali mereka berdoa, lilin padam sendiri, dan udara menjadi dingin. Suatu malam Nadine duduk di depan jendela sambil menyisir rambut. Ia menatap ibunya dengan senyum kosong. "Ibu tahu nggak, rambut ini hidup. Setiap malam dia tumbuh, seperti dia mencari seseorang." Sari mendekatinya, bergetar. "Siapa yang dia cari, Nad?" Nadine menatap cermin.
Perempuan yang kau bunuh dengan doa. Sari terpaku. Aku, Jodowa tidak pernah membunuh siapapun. Nadine menggeleng perlahan. Kau tidak menusuk, tapi kau mengirim doa kebencian. Kau berdoa agar Raras mati menderita. Dan doa itu dikabulkan. Bukan oleh Tuhan, tapi oleh sesuatu yang mendengarkan dari bawah. Air mata Sari jatuh tanpa henti. Dia menutup mulutnya menahan tangis. Ya Tuhan, ampunilah aku. Nadine berdiri, rambutnya jatuh menutupi wajah. Sudah terlambat, Bu. Dia ada di dalam aku sekarang. Aku sering dengar suaranya. Lalu dengan suara yang bukan miliknya, Nadine berkata, "Aku hanya ingin rumahku kembali." Sejak malam itu, Nadine tak lagi sepenuhnya menjadi dirinya. Kadang ia lembut dan manja seperti dulu. Tapi di waktu lain ia menatap ibunya dengan pandangan kosong, memanggil Sari dengan sebutan perempuan tua. Sari hidup dalam ketakutan, merasa setiap hari seperti menunggu ajal. Suatu sore, Mbok Narti menemukan Sari duduk di teras sambil menulis surat panjang. Dalam surat itu tertulis, "Jika dosa ini memang turun-temurun, biarlah berhenti di aku. Ku ingin anakku hidup dalam bayangan yang kutanam sendiri. Maafkan aku Raras, maafkan aku Harun, maafkan aku Nadine." Malam itu Sari menghilang. Tak ada tanda perlawanan. Hanya lantai ruang tamu yang dipenuhi rambut panjang hitam dan satu helaian rambut berwarna putih di tengahnya. Nadine ditemukan tertidur di kamarnya, memeluk sisir kayu tua peninggalan ibunya. Dan sejak hari itu, setiap kali ia menyisir rambut, Nadine berkata pelan pada bayangan di cermin, "Tenanglah, Ibu, sekarang aku yang menanggungnya. Namun, siapapun yang tinggal di rumah itu setelahnya, selalu melaporkan hal yang sama. Rambut panjang yang tumbuh di lantai, aroma melati bercampur darah, dan suara perempuan berbisik lembut di malam hari. Tidak ada doa yang hilang tanpa arah. Sebagian berbalik menuntut pulang," you said. 7 tahun berlalu sejak kepergian Sari. Rumah itu kini tampak sunyi, dibiarkan terbengkalai di tepi hutan kecil yang perlahan menelan halamannya. Namun meski rumput liar tumbuh setinggi lutut dan jendela-jendela berdebu, ada satu kamar di lantai atas yang tetap bersih. Kamar Nadine. Nadine kini berusia 25 tahun. Jauh-jauh tinggal sendiri menolak pindah meski banyak yang menyarankan. Baginya rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi penjara yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Sejak malam ibunya menghilang, Nadine tahu bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang bukan manusia sepenuhnya. Kadang, saat malam turun dan angin masuk lewat celah jendela, Nadine mendengar suara ibunya memanggil dari luar. "Nadine, sudah waktunya, Nah. Buka pintunya." Ia akan berdiri di ambang jendela, memejamkan mata dan menjawab lirih, "Belum, Bu, aku belum siap." Dalam dirinya, 2 suara terus berperang, suara lembut ibunya yang memintanya bertahan, dan suara dingin Raras yang menuntunnya pada sesuatu yang lebih gelap. "Kau darahku sekarang," bisik suara Raras dari balik pikirannya. "Kau penerus ikatan. Dunia tak akan membiarkan kita hilang begitu saja." Setiap malam Jumat, rambut Nadine tumbuh lebih panjang, seperti hidup. Dia harus memotongnya berulang kali. Tapi setiap pagi rambut itu kembali utuh, lebih tebal, lebih hitam, dan lebih dingin. Dia menyimpannya dalam wadah kaca, seperti ritual yang tak bisa dihentikan. Sampai suatu hari, seorang pria datang ke rumah itu. Namanya Reza, wartawan muda yang sedang menulis artikel tentang rumah-rumah angker di Jawa Tengah. Ia mengetuk pagar berkarat itu dengan hati-hati. Tak menyangka akan ada yang menyambut. Pintu terbuka sendiri, dan di ambang berdiri seorang perempuan berwajah pucat dengan rambut panjang terurai. "Apa kau mencari seseorang?" tanya Nadine dengan suara pelan. Reza menelan ludah. Saya Reza dari majalah Realita. Saya dengar rumah ini dulu milik pengusaha kaya yang mati misterius. Saya hanya kau ingin tahu kisahnya." Potong Nadine. "Masuklah. Tapi sekali mendengar, kau tak bisa berpaling." Reza setengah penasaran dan setengah takut melangkah masuk. Rumah itu berbau melati, meski tak ada satu pun bunga di sana. Ruang tamunya rapi tapi terasa seperti berhenti dalam waktu. Di dinding tergantung foto keluarga, Harun, Sari, dan Nadine kecil. Semuanya tersenyum. Tapi di kaca bingkai foto itu, Reza melihat bayangan hitam berdiri di belakang mereka. "Keluarga yang indah," katanya gugup. Nadine tersenyum samar. "Dulu. Sekarang yang tersisa hanya aku dan doa-doa yang tak pernah selesai."
Ia menawarinya duduk, lalu mulai bercerita tentang ayahnya, ibunya, dan Raras, tentang cinta yang berubah jadi kutukan, tentang santet, dan tentang doa yang dipanjatkan dengan kebencian, yang akhirnya kembali menelan pemiliknya. Reza mendengarkan dengan bulu kuduk meremang, tapi ia tak berani memotong. "Jadi, sekarang arwah mereka masih di sini?" tanya Reza pelan. Nadine menatapnya lama. "Mereka tidak pergi. Mereka menunggu seseorang yang bisa mengakhiri semuanya. Tapi untuk itu, aku butuh penebus." Reza menelan ludah. "Penebus?" "Ya," jawab Nadine, matanya menatap tajam. "Darah baru." Seseorang yang mendengar kisah ini tanpa percaya, tapi tetap duduk di sini. Tiba-tiba udara menjadi dingin. Lilin di meja padam. Dari sudut ruangan terdengar suara langkah kaki pelan, lalu bisikan, "Dia sudah datang, Nadine. Saatnya melanjutkan perjanjian." Reza berdiri panik. "Apa ini? Kau siapa sebenarnya?" Nadine menunduk. "Aku hanya tubuh, tapi di dalamku ada 2 jiwa yang belum selesai, Raras dan Sari. Mereka tak bisa pergi karena terikat pada dosa yang sama." Rambutnya mulai bergerak sendiri, melingkar di sekeliling tubuh Reza. Ia berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, rambut itu semakin erat, seperti ular yang hidup. Suara Sari terdengar samar, seperti dari jauh. "Nadine, jangan ulangi kesalahanku." Tapi suara Raras menimpali lebih kuat, menggema di seluruh ruangan. "Dunia tak adil pada perempuan seperti kita. Biarlah darah lelaki menebusnya kali ini." Rambut itu mencekik Reza perlahan. Ia menatap Nadine dengan mata penuh teror. Kau tak perlu melakukan ini." Air mata Nadine menetes. "Aku tidak ingin, tapi dia yang mengendalikan." Dunik Siwan B9. Tiba-tiba tubuh lampu padam. Dalam kegelapan, hanya suara Reza yang tersengal dan suara perempuan tertawa lirih. Setelah beberapa saat, keheningan mengambil alih. Ketika lilin menyala kembali, Nadine berdiri sendirian. Tubuh Reza sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah setumpuk rambut hitam yang berasap halus, dan di tengahnya pena yang masih hangat. Nadine memungut pena itu, menulis satu kalimat di buku yang tergeletak di meja. "Kutukan ini hanya akan berhenti ketika tidak ada lagi yang menulis tentangnya."